ditanyakan juga apakah keterangan yang dia dalam BAP itu benar, dan dia mengatakan sebetulnya benar. Lalu yang kemudian ditanyakan lagi, apakah dalam pemeriksaan itu ada tekanan atau paksaan? Jadi klien kami ada tekanan atau paksaan. Lalu kemudian ditanyakan juga terkait riwayat pertemuan dengan Fajar alias Fandi. Jadi pertemuannya itu diawali, kan awalnya itu pertemuan antara dia hanya kenal Fandi, dia tahu Fajar, dia hanya tahu itu adalah Fandi, dan dia melainkan itu tahu bahwa yang namanya Fandi itu adalah seorang polisi, tapi dia tidak tahu jabatannya, tapi dia tahu bahwa dia seorang itu yang kita. Sehingga dengan demikian pertemuannya itu diawali dengan ada seorang teman yang berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Itu awalnya. Setelah pertemuan secara personal antara klien kami Fandi dengan Fandi, kemudian dalam perjalanannya si Fandi ini mengatakan bahwa dia sangat senang dengan anak kecil itu yang tadi, dan karena itu meminta untuk kalau bisa ada anak kecil, hanya itu saja. Sehingga kemudian yang dia kenal adalah anak kecil yang tempat di mana si Fani kos di situ. Tidak ada orang lain yang dikenal selain. Kalau sedikit banyak pertanyaan tadi. Sekitar 5-6 pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan secara lisan untuk mengungkapkan kebenaran antara BAP dengan penjelasan, itulah yang kami kita ini soal Fandi dan Fan. Nah, Fandi itu difasilitasi oleh temannya. Ada seorang teman. Siapa itu? Ya, kalian kan tidak menyebutkan namanya, tapi ada di BAP. Dia memfasilitasi ya. Ya, berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Dan Fandi itu adalah Fajar. Ya, si Fandi itu setelah itu dibawa. Tahu bahwa dia orang polisi. Bapak Fan ini sebelumnya kuliah di mana, Pak? Fandi ini kuliah di Poltek. Poltek, sekarang semester 4 sudah mau selesai, nah dia D3 saja. Jurusan apa, Pak? Dia jurusan sempat mau masuk 6 sekarang ini. Dia berhenti sekarang, dia kan terakhir yang kena kasus ini kan dia mahasiswa 2022. Kakak tadi menangis kenapa? Dia menangis aspek keberadaannya. Memang dia diangkat secara sah oleh keluarga, sehingga marga yang terkandung di dalam melekat di nama itu marga bapak ustadznya. Marga yang sebenarnya adalah marga Dima. Ya, marga Fandi yang sebenarnya adalah marga Dima. Itu kalau pertemuan Fandi sama Fandi itu ada kepentingan apa, Pak? Ya, Yang awalnya. Ya itu yang tadi saya jelaskan tadi. Awalnya komunikasi melalui WhatsApp yang sesuai dengan keterangan tadi meminta seorang perempuan yang berstatus SMA. Berarti diminta oleh temannya. Ya, Fandi meminta ya oleh hanya temannya. tadi tidak terungkap yang komunikasi berinisiatif komunikasi dengan WhatsApp itu bernama siapa tadi? Tapi Fandi kenal ya. Tapi dia kenal. Dan di BAP 3 kali pemeriksaan itu ada. Bukan menurut kakak berarti teman itu juga harus diseret. Ya harusnya ya, itu kan terkait bertanggung jawab. Karena dimiliki menjualnya itu juga ada di situ. Nah, ya kita berharap setelah proses ini ada fakta-fakta yang masih terungkap, itu bisa dilakukan penyelidikan baru lagi kalau bisa. Karena tadi juga si Fani menceritakan tentang pacarnya. Bapak bagaimana upaya hukum selanjutnya? Ya, sangat aktif menghadirkan psikologi, psikiater untuk
terus supaya dia punya kejiwaan yang kuat dan menjalani proses persidangan ini. Ya, Kalau temannya Fandi, profesinya apa itu? ya. Fandi ya? Fandi kalau profesinya apa itu? Si pacarnya ini. Ya. Yuk, teman-teman dia pacarnya itu ya, belum tahu temannya, tapi dia satu kos atau apa begitu. Itu kos itu berapa puluh kamar di situ, banyak sekali kamarnya. Ya. Yang membantu memfasilitasi. Kami ketemu dengan aja. Awal pertemuan itu seorang perempuan. Ya, itu seorang perempuan. Mahasiswa juga KMV Bapak. itu, Bang. Ya, iya saya kira wartawan jadi tahu. Pak Maksan, apakah Ya. Fani saat ini dalam kondisi sehat? Iya, dia jasmani dan dalam rohani? kondisi sehat jasmani. Ini ada informasi bahwa Fani saat ini sedang sakit. Apakah benar? Tidak. Tadi diawali dari sebelum pelimpahan itu, pertanyaan awalnya adalah apakah dalam kondisi sehat. Jadi klien kami sudah mengatakan dia keadaan sehat jasmani dan rohani. Makasih Bapak. Ya, terima kasih.